Kuala Lumpur, kota yang berseri, tempat rupawan yang menanti. Keindahanmu akan selalu di hati. Kuala Lumpur, kota cantik abadi. Kehabisan listrik di pik, harus kesini dulu. Ya Allah, nasib. Oke, biasanya Adora itu dipakai. Adora mempunyai 3 mode, mode 1, mode 2, dan mode 3. Di mode 1 kecepatan dibatasi 35 km. Sedangkan untuk di mode 2 itu kecepatannya dibatasi sampai 55 km. Di mode 3 kecepatan maksimumnya dibatasi 75 km, tapi pernah saya coba bisa lah sampai ke 76 km. Dan untuk rute kali ini Kebon Jeruk, tepatnya di RCTI Kebon Jeruk menuju Pik 2 apartemen Tokyo. Jarak tempuh itu sekitar 27 km sampai 30 km tergantung rute yang diambil. Dan terkadang saya menggunakan mode 2, lebih sering malah. Lebih seringnya menggunakan mode 2. Malah saya jarang menggunakan mode 3 karena bakal betul-betul menguras baterai. Oh, kasihan dia banyak space. Jadi saya lebih sering menggunakan mode 2 karena kecepatannya juga stabil ya, bisa pelan, bisa pelan. Saya jarang sekali menggunakan mode 3 karena akan menguras baterai, sangat menguras baterai. Sekali saya menggunakan mode 1 saat kondisi jalanan macet, kayaknya lebih enak di mode 1. Nggak terlalu nyeruntul ketika kita ngegas. Ketika kita buka gas itu nggak terlalu nyeruntul, lebih smooth, lebih soft kalau menggunakan mode 1. Setiap harinya saya menggunakan mode 2 dengan TCS saya nonaktifkan. TCS itu traction ban belakang ya. Jadi ketika jalanan licin, jalanan berpasir, ketika TCS aktif lebih meredam ya. Itu saya nonaktifkan. Saya lebih nyaman kalau menggunakan TCS. Terus di mode real start assist juga saya nonaktifkan. Saya lebih nyaman menggunakan real start assist. Enak aja kalau di jalanan seperti ini kita gas full, kecepatan bisa 53, lalu kalau pas gas dia akan nyelonong lancar mulus tanpa hambatan, tanpa ada engine brake ya, tanpa ada regenerative brake maksud saya. Dan di sini juga regenerative brake-nya saya nonaktifkan karena kalau kita aktifkan dia akan menahan ban belakang, jadi kurang nyaman aja. Dia lebih enak ya, lonong boy. Tapi kalau kita aktifkan full, regenerative brake-nya terlebih berasa, dia lebih menahan ban lebih kuat. Jadi meskipun di turunan 45 derajat, regenerative brake-nya lebih terasa, sistem pengeremannya lebih berasa, jadi saya kurang nyaman aja. Jadi
saya nonaktifkan. Oke, tanpa hill start assist, tanpa TCS, tanpa regeneratif brake, nyaman, aman, lebih irit baterai. Karena lebih irit baterai itu karena kita gas full, di tempat tertentu kita lepas, nah, itu kan lebih jarak tempuhnya lebih lagi ya, lebih jauh dengan nyelonongnya kendaraan, jarak tempuhnya lebih jauh. Jadi kilometernya bisa bertambah dari nyelonongnya kendaraan kita. Kemarin juga saya sempat isi di SPKLU Angke Pikua, lumayan lama, tersisa baterai itu 75%. Saya coba ngecas dengan nominal itu Rp3.000 ya, 1 kWh. Proses ngecas baru terisi sekitar 85%, berarti dari 75% ke 85%, berarti 10% masuk. Itu saya menunggu 1 jam. Lama ya, memang lama karena adapternya akhirnya kecil. Jadi ya apa saja bagi pemilik kendaraan Adora Indomobil ya memang gitu. Kalau mau lebih cepat ya beli adapter lagi, tapi ya garansi baterai ya kemungkinan akan hangus karena menggunakan adapter charger bukan bawaan. Sebetulnya jarak tempuhnya itu kalau kita menggunakan mode berkendara mode 2, 1 kilometer itu menghabiskan 1% baterai sebetulnya. Dengan gaya berkendara yang saya tunjukkan tadi, ketika kita gas full lalu lepas, itu dengan 1% baterai kita bisa menempuh jarak 1 kilometer sebetulnya. Jadi ya masuk akal sih kalau misalkan pabrikan Adora Indomobil itu mengklaim bahwa baterai 100% dari 100% bisa menempuh jarak 110, ya masuk akal. Dengan tinggal tergantung cara berkendara kita masing-masing. Kalau cara berkendara kita menggunakan mode 3, sudah dipastikan tidak akan sampai 110 km. Dan cara berkendara dengan mode 3 kemungkinan hanya 50 km, karena itu sangat-sangat menguras baterainya. Oh iya, kemarin sore saya proses pembuatan SIM C di Satpas Daan Mogot. Murni ya guys, murni. No nembak-nembak, no sogok-sogok, no korup-korup ini. Dan dengan pembuatan SIM C murni pun, asalkan kita menguasai materi, teori dan juga praktek, itu mudah-mudahan bisa lolos. Mudah-mudahan SIM C-nya bisa terbit. Nanti saya buatkan storytellingnya lebih tepatnya ya. Saya ceritakan bagaimana awal mulanya pembuatan SIM bagi adik-adik yang baru lulus SMA, mungkin yang baru mempunyai KTP, yang berencana membuat SIM C di Satpas Daan Mogot. Nanti akan saya ceritakan proses awalnya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi tunggu nanti. Cuaca hari ini teduh, enak buat berkendara, itu nggak panas, nggak gerah. Langitnya syahdu, abu-abu, dari ujung ke ujung abu-abu, terasa syahdu, sejuk ya, tidak ada panas, tidak ada gerah.
Apalagi misalkan kota Jakarta ini, saya membayangkan seluruhnya sudah menggunakan kendaraan listrik, bukan kendaraan bahan bakar minyak ya. Tapi sejuk mungkin terasa. Tidak ada polusi ya, tapi entah kapan, mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Yang jelas bagi penyedia layanan SPLU ya, kami berharap diperbanyak setiap titik, setiap tempat di Jakarta ya. Mungkin bisa 5 km ada stasiun pengisian, atau per 10 km ada stasiun pengisian gitu ya. Atau di setiap pom bensin. Sepertinya kalau pom bensin tidak memungkinkan karena Pertamina dan PLN sepertinya tidak bersahabat ya guys. Kalau stasiun pengisian ada di Pertamina, Pertamina kehilangan omset mereka. Jika orang-orang beralih ke kendaraan listrik, omset pembelian minyak dari konsumen pasti berkurang. Jadi sepertinya tidak mungkin PLN menaruh stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya di SPBU Pertamina. Tapi ya mudah-mudahan lebih diperbanyak di setiap titik di Jakarta ya. Jakarta, dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Pusat. Oke, untuk suspensi ya, dari Adora Indomobil ini, jika kita berkendara di jalanan sempit dengan banyak gelombang atau banyak polisi tidur gitu, dengan kecepatan rendah, masuk gang, banyak polisi tidur, itu akan terasa keras ya. Suspensi depan maupun belakangnya itu keras ya, nggak terlalu keras sekali, nggak terlalu keras banget ya. Ya agak-agak gimana ya, agak-agak keras lah. Jadi memang terasa di pantat. Tapi kalau misalkan kita sudah melalui jalan yang lurus, jalan yang halus, trek yang bagus, itu kecepatan tinggi itu nyaman. Saya sudah pernah menggunakan mode 3, kecepatan maksimum 75 km, itu nyaman. Untuk kecepatan tinggi itu nyaman, stabil, enggak terlalu melayang ke utara. Enak kalau kecepatan tinggi. Manuvernya untuk berkelok-kelok itu enteng sekali, enak biasa. Kita lihat berkelok-keloknya itu enteng, sangat mudah. Untuk sementara karena kondisi macet, nanti videonya saya percepat ya guys. Tidak terlalu lama menunggu, nanti kita percepat.